الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. Jemaah kalau bisa tidak ngumpul di sebelah situ, seolah-olah ada kekeramatan tersendiri di situ. Coba tolong di agak sebelah sini ya. Lebih depan lebih afdal. Khairus sufuf rijal ya. Kadang-kadang begitu ya ikhwan. Beberapa ikhwan ada yang ngumpul di sebelah sini semua. Padahal anak ngadep di sana. Ajib. Ya di masjid As-Sunnah itu pada ngumpul sini, ngerubungin di sini. Yang di sini kosong nih. Ada ngadep kamera. Ya, ana pikir kenapa antum pada datang ke sini? Kan ana lagi live streaming sendiri, ngadep kamera, gitu. Ada sebagian dari jemaah seperti itu, takhususnya spesialisnya di pojokan supaya nggak kelihatan oleh ustadz. Itu tidak boleh kecuali beliau. Nah, kalau beliau baru memang di situ posisinya, ya, khusus Pak. Pokoknya sampai kita terpisahkan akan kematian kita, antum di situ, mana di sini, ya. Tapi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita telah membahas ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ini terakhir kita bahas. Ihdinas siratal mustaqim. Coba kita bahas dari situ lagi. Kita sudah membahas tentang hidayah, petunjuk. Yang kita rinci kemarin ada berapa? Ada 5. Yang pertama al-hidayah al-'ammah, hidayah umum, mencakup seluruh makhluk dengan segala kejadian dan perwujudan. Kemudian yang kedua yaitu hidayah ar-rahim, janin, untuk keluar dari rahimnya. Kemudian yang ketiga hidayah ilmu. Kemudian yang keempat hidayah amal. Dan yang terakhir hidayah akhirat, menuju surga atau neraka. Hidayah ilmu itu dari Allah. Dan Allah juga membuat mampu sebagian orang untuk memberikan ilmu. Adapun yang keempat, hidayah amal atau disebut hidayah taufik, ini hanya Allah Ta'ala yang mampu melakukannya. Dalilnya kayak gimana? Coba lihat kata Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Muhammad, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Itu di ayat berapa? Ini kita pelajari dari ayat Asy-Syura ayat ke-52. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Itu yang nanti kita juga akan bahas ini. Sesungguhnya engkau benar-benar memberi petunjuk ilmu, wahai Nabi Muhammad, ila siratim mustaqim. Ada lafal ila. Ini perhatikan ini. Surah Asy-Syura 52. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Di ayat ke-6 surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tanpa ilah. Ya.
Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Ila, ada ila. Engkau Nabi Muhammad bisa memberi petunjuk menuju jalan yang lurus. Di sini, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berikan kami petunjuk jalan yang lurus. Tuh, syuf lihat ya, bedanya. Dan dengan tidak adanya lafal ila di surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, bukan ihdina ilas sirat, bukan. Ihdinas siratal mustaqim. Itu ada faedah. Ada faedah yang besar. Bagaimana cara memahami faedah ini, jemaah? Kembali ke tadi yang ketiga, hidayah ilmu. Yang keempat, hidayah amal. Seorang ustaz mengajar antum, menyampaikan ilmu, maka ini memberi hidayah ilmu. Oke? Menuntun antum menuju sirat mustaqim. Bisa dipahami di sini? Oke. Tapi ustaz manapun secara zat tidak mampu untuk mengubah hati antum, untuk mengatur hati antum agar bersemangat beramal. Gak ada ustaz seperti itu. Gak bisa mengubah. Yang mengubah hanyalah Allah Azza wa Jalla. Ini namanya hidayah apa? Amal, yaitu hidayah taufik. Ya. Allah Ta'ala mengithbatkan dan menetapkan bahwa engkau wahai Nabi Muhammad mampu memberi hidayah ilmu dan irsyad menuju jalan yang lurus. Di akhir hayat Abu Talib, dan Abu Talib punya ilmu tentang Islam, mengakui tentang Islam, bahkan dihikayatkan ada bait syair dari Abu Talib tentang kebenaran ajaran ponakannya itu Nabi Muhammad SAW. Dan di akhir hayat Abu Talib ketika mewafat, Nabi SAW mendakwahi Abu Talib, memberikan hidayah ilmu lagi, mengingatkan. Namun Abu Talib diganggu oleh dua orang pemuka Quraisy, musyrikin. Ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Wahai Abu Talib, apakah kamu enggan terhadap agamanya Abdul Muttalib? Maka Abu Talib ternyata mendapatkan hidayah ilmu tapi tidak mendapatkan hidayah amal, tidak dapat hidayah taufik. Akhir masuk Islam enggak masuk Islam. Ngerti akan kebenaran, tidak mengikutinya. Maka ini dapat hidayah ilmu, tidak dapat hidayah taufik. Maka mati dalam keadaan kafir. Maka turunlah ayat dari Allah Azza wa Jalla, innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad tidak bisa memberi hidayah pada siapa yang engkau cintai sekalipun, melainkan hanya Allah yang dapat memberi hidayah siapa yang Dia kehendaki. Hidayah apa yang dimaksud? Hidayah amal atau hidayah taufik. Gitu jemaah. Misal antum seorang salafi, Masya Allah, istri antum salafiyah, qaddarullah, Allah takdirkan putra antum sedang bermasalah di keagamaannya dan malas sholat subuh berjamaah, padahal dia lulusan pesantren. Ada nggak yang kayak gini? Ada. Dia tahu dalil-dalilnya nih anak, bahkan lebih hafal dari bapak ibunya tentang dalil-dalil fadilah salat berjamaah. Mungkin enggak? Mungkin. Tapi dia kemudian tidak mau salat berjamaah, apalagi di salat subuh berjamaah. Enggak. Tetap tidur. Nanti. Ya. Salatnya nanti. Syuf lihat. Dari segi ilmu lebih banyak mana? Dari segi perbendaharaan ilmu maksudnya anak tentang salat berjamaah. Namun dari segi hidayah taufik, ini anak enggak dapat bagian itu. Justru bapaknya justru yang hafal dalil enggak, cuman tahu aja kalau itu hukumnya wajib bagi sebagian ulama. Itu wajib dan beliau minimal kalau misalnya pun sunnah beliau tetap mengamalkan. Maka beliau dapat hidayah ilmu
yang mungkin ilmu ini hanya ilmu dasar dan basic, namun amalnya, hidayah amal, hidayah taufik dapat dia juga, dan itu lebih afdal. Ya, karena menjadi bendahara ilmu namun tidak memanfaatkannya, maka itu hanya bendahara. Dan tidak pernah ada bendahara yang disebut kaya karena simpanan uang bendaharaannya. Sahih enggak? Ya. Enggak? Sekarang juru parkir misalnya di Indomaret atau juru parkir pada umumnya, berhak enggak dia menjaga parkiran itu, mobil-mobil mewah? Boleh enggak dia bilang ke orang, ini semua mobil saya? La, bukan. Ini bukan punya antum. Antum enggak memilikinya. Bendahara pun begitu. Lihat nih rekeningnya nih, itu saya berapa digit ya. Miliaran. Pastinya punya antum. Enggak sih, hehehe gitu. Bendahara. Maka orang yang hanya menyimpan ilmu dan dia enggak mau mengamalkan, dia dapat hidayah ilmu tapi dia dapat hidayah amal, taufik. Itu beda aja. Hidayah ilmu kita bisa usahakan ke orang lain sampai paham. Hidayah amal maka itu dikembalikan, Allah yang akan memberinya atau tidak itu terserah Allah. Taib. Kemudian perbedaan tadi, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Engkau wahai Nabi Muhammad betul-betul memberi petunjuk apa? Ilmu menuju jalan yang lurus. Bedakan ini di surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk jalan yang lurus itu. Bedakan antara berilah kami petunjuk menuju jalan yang lurus, ilmu supaya bisa istiqamah. Nah, kemudian yang kedua, sudah beramal dan berikan kami petunjuk supaya bisa dapat taufik untuk terus istiqamah. Mana yang sudah ada di dalam jalur ihdinas siratal mustaqim? Bisa dipahami enggak di sini jemaah? Belum paham? Masih belum paham? Antum minta salah, tunjukin saya dong jalan menuju Jalan Tiga Putra. Tahu Jalan Tiga Putra enggak, Pak? Pernah dengar enggak? Masa enggak pernah dengar? Anak aja tadi dengar di Google Map. Ayo. Jalan Tiga Putra, mana sok? Di mana Jalan Tiga Putra? Lah iya sini. Kok kayaknya antum terasa asing ya bagi antum ya, subhanallah. Antum orang jauh kayaknya nih. Nah ternyata Jalan Tiga Putra ini panjang. Dan antum ditugaskan untuk sampai tujuan di Jalan Tiga Putra itu, sampai tujuan nanti. Nah, tapi di Jalan Tiga Putra banyak gang-gang yang mana ini menarik. Ke sana tuh kayaknya seru deh, ke sana kayak seru deh, ke sana kayak seru deh. Antum butuh istiqomah dan tetap di jalan ini. Nah, sekarang ikhwan, namanya istiqomah itu kan lempeng lurus terus-menerus berada di sana sampai kita wafat gitu loh. Itu yang membuat kita harus minta sama Allah ihdinas siratal mustaqim supaya tetap gitu loh. Di sini kita udah dapat jalannya nih, tinggal diberi taufik sama Allah Ta'ala untuk terus berada di sini. Inilah jawabannya untuk orang-orang Nasrani yang mereka menganggap kita itu sesat semua. Buktinya tiap sholat minta hidayah terus. Nah inilah orang sesat yang ngomong kayak gini. Karena apa? Orang untuk bisa menetap dan istiqomah di siratal mustaqim itu, dia butuh petunjuk dari Allah. Karena apa? Kayak Nabi SAW suatu ketika membuat garis, dan satu garis lurus gini melintang, dan terus kemudian beliau SAW mendrawing samping-sampingnya itu ada garis-garis lagi. Inilah siratal mustaqim. Wala tattabi'us subul. Maka ini adalah jalan-jalan nyamping ini, gang-gang yang isi klaster-klaster maksiat, klaster-klaster bid'ah dan khurafat, klaster-klaster syaitan, yang setiap dari jalan-jalan cabang ini itu ada syaitan yang merayu orang-orang untuk supaya masuk ke jalan itu.
Seseorang ketika dia berusaha meniti manhaj salafus saleh, jangan merasa aman bahwasanya dia akan salafi terus dan berharap begitu boleh, tapi jangan merasa aman sehingga enggak mau belajar, malas ngaji, yang penting udah jenggotan, yang penting udah kenal dengan ustadz kibar, yang penting udah menjadi bagian dari tim ustadz. Lah, ada kalanya timnya ustadz itu ajhalun nas bil ilm, orang paling bodoh tentang ilmu. Karena dia kerja bukan nyari ilmu. Kerja bukan nyari ilmu, enggak beramal. Itu sangat possible. Karena hidayah taufik enggak dapat untuk mengamalkannya, maka enggak ada di antara kita seorang pun, bahkan ustadz sekalipun, lulusan manapun, doktor sekalipun, senior apapun, anaknya siapapun, gus-gus apapun, itu enggak boleh kemudian apa? Merasa bakal istiqomah. Pasti saya istiqomah, saya kan anaknya fulan, saya kan lulusan ini, lulusan itu. Enggak ada yang boleh merasa aman. Harus betul-betul memiliki sifat hadar, yaitu waspada. Karena itulah di setiap salat kita ihdinas siratal mustaqim. Inilah faedahnya jemaah. Selalu minta hidayah dari Allah, enggak boleh sombong. Enggak boleh merasa bahwa saya dengan diri saya yang kuat dan kokoh ini saya akan terus istiqamah. Enggak. Istiqamahnya antum itu Allah yang mengatur, bukan antum. Makanya ada doa dari Rasulullah SAW, Allahumma ati nufusaha, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, datangkanlah kepada jiwa saya ketakwaannya. Berarti jiwa ini, diri ini enggak bisa menciptakan dan mengkreasikan ketakwaannya sendiri, melainkan Allah yang datangkan. Dan enggak boleh kita sombong dan seolah-olah kita mengkreasikan dan menciptakan ketakwaan kita sendiri. Dari Allah semua itu. Enggak boleh kita ujub dengan amal atau ujub dengan kesenioran, sudah kenal dakwah sunnah, sudah kenal ustadz kibar sejak kawan. Enggak ada seperti itu, enggak ada. Enggak bisa dibanggakan itu. Apalagi kok ternyata memang enggak ada kebanggaannya sama sekali kecuali klaim. Ya, maka ikhwas sekalian, ihdinas siratal mustaqim ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, inilah sebaik-baik doa ever, the best prayer ever. Sebaik-baik doa selamanya ihdinas siratal mustaqim. Ya. Kita lakukan, kita ucapkan di setiap dari salat kita atau setiap kita baca Al-Fatihah. Karena kita butuh. Orang-orang Nasrani menuduh kita. Lihat tuh orang-orang Muslim, tiap salat minta petunjuk sama Allah. Menunjukkan mereka itu sesat mulu selalu. Inilah mereka tidak bisa membedakan antara hidayah ilmu atau irsyad dengan hidayah taufik dan amal. Karena namanya istiqomah itu lempeng terus, lempeng lurus, dan untuk terus-menerus istiqomah konsisten dengan konsekuensi beragama ini, itu membutuhkan apa? Petunjuk dari Allah supaya bertahan. Karena ujian di kehidupan ini subhanallah. Subhanallah. Berat apalagi di akhir zaman. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Badiru bil a'malis salihati fitanan ka qita'il lailil muzlimah." Bergegaslah kalian untuk beramal soleh sebelum terjadinya fitnah yang rupanya itu seperti potongan-potongan malam yang begitu gelap. Apa yang terjadi? Kenapa potongan begitu gelap? Yaitu zaman makin akhir zaman, fitnah itu makin merajalela. Dan ketika fitnah makin merajalela, semakin ke sana semakin dalam karena malam itu semakin terpotong, berikutnya itu semakin gelap. Dan fitnah di zaman ini antum bisa lihat di media sosial. Antum bisa melihat bagaimana cerminnya di internet. Fitnah yang luar biasa, fitnah demi fitnah. Fitnah yang dimaksud adalah keburukan demi keburukan, bukan fitnah tuduhan tanpa bukti, bukan. Keburukan, kemaksiatan yang terjadi dan seterusnya. Fitnah wanita, fitnah pinjol, fitnah hutang, fitnah uang dan seterusnya. Subhanallah. Orang-orang kota itu lebih realistis, mereka banyak menghindari pinjol. Antum bisa lihat di desa-desa banyak sekali yang terjebak dengan pinjol, banyak sekali. Karena mereka tereuforiakan dengan pinjaman-pinjaman yang menjanjikan dan dimudahkan.
baik dari koperasi desa, dari pinjaman online, dari aplikasi Google Play dan seterusnya. Fitnah banyak jemaah sekalian rahmatullah. Fitnah politik, fitnah syuhrah, fitnah ilmu, bahkan banyak, subhanallah. Dari semua alinea dan sisi, itu fitnah dunia itu betul-betul menyerang kita semua. Kalau bukan karena Allah Ta'ala pertahankan iman kita, kita akan ikut arus. Menunjukkan kita memerlukan doa ini, ihdinas siratal mustaqim. Lihat sahabat-sahabat kita yang sudah enggak mau ngaji lagi, enggak pernah hadir di kajian manapun, khalas. Lihat sahabat-sahabat kita yang dulu bersemangat, bahkan mungkin dialah yang ngajak kita ngaji dulu, sekarang subhanallah mencukur jenggot, membuka cadar, atau tidak pakai jilbab, dan seterusnya. Itu ada sebetulnya. Lihat beberapa panitia kajian, dulunya panitia, sekarang sudah hilang. Udah hilang efek hijrahnya, khalas. Padahal dulu dekat sama asatidah, dulu mengundang ustadz ini ustadz itu bisa. Kemudian terjadi fitnah pada dirinya entah apa, kemudian akhirnya bubar ilmunya dan amalnya. Kita memerlukan ihdinas siratal mustaqim ini. Sudah tahu ilmunya, maka ya Allah, buat saya dapat petunjuk supaya terus berada di jalan yang lurus. Karena menuju jalan lurus kita udah selesai. Tinggal kita tetap di jalan lurus ini, di rel ini, untuk bisa tetap di situ tanpa ketergelinciran yang berlarut. Itu butuh pertolongan Allah. Ketergelinciran itu niscaya. Enggak ada di antara kita ikhwan tanpa celak, enggak ada. Mau istiqomah tanpa celak gitu, antum bukan nabi, kita bukan nabi, bukan rasul. Mesti ada salahnya, mesti ada itu. Cuman gimana kita bisa kembali ke track yang benar, ini perlu ihdinas siratal mustaqim. Istiqamah. Nah, apa itu as-sirat al-mustaqim? Maka Allah Ta'ala menjabarkan siratal mustaqim, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri kenikmatan pada mereka, bukan jalan golongan kedua yaitu al-maghdubi alaihim, bukan pula jalan golongan ketiga yaitu ad-dallin. Al-maghdubi alaihim orang yang dimurkai Allah, ad-dallin orang yang sesat atau menyimpang. Kalau dilihat dari makna asal maghdubi alaihim dan juga dallin berbeda. Tetapi kalau digabungkan sebenarnya kedua-duanya sama-sama maghdubi alaihim dan juga dallin. Dan dalam tafsiran dari Nabi kita alaihi salatu wassalam tentang, kita mulai dari ini dulu, siratal ladzina an'amta alaihim, itu jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat pada mereka berupa apa? Berupa hidayah menuju siratal mustaqim dan hidayah di atas siratal mustaqim. Pahami baik-baik jemaah? Hidayah menuju siratal mustaqim dan juga hidayah di atas siratal mustaqim. Kalau yang pertama tadi apa? Hidayah apa namanya? Hidayah ilmu. Karena ilmu syariat ini yang membuat kita menuju siratal mustaqim jemaah. Makanya ilmu ini bukan buat pamer, buat diamalin, buat sampai ke tujuan. Orang kalau misalnya hanya berbangga dengan ilmu, udah bisa nahwu, bisa sorof, bisa ini, bisa itu, ya subhanallah, bagus. Cuman kalau cuman mentok di situ tujuannya, antum siratal mustaqimnya mana? Kalau antum cuma bisa level bahasa Arab, pintar bahasa Arab, berbangga dengan bahasa Arab, tapi kemudian enggak memahami Al-Quran, enggak mengamalkan, what's the point? Apakah antum akan dihisab oleh Allah Ta'ala kemudian dapat surga gara-gara bahasa Arab? Lah. Surga itu didapat dengan rahmat Allah, kemudian dengan amal saleh dan iman. Adapun bahasa Arab hanya di antara penunjang. Anda bilang di antara penunjang. Bukan merupakan syarat masuk surga berbahasa Arab. Bukan merupakan syarat, ikhwan. Kalau disyaratkan antum harus bisa berbahasa Arab, maka apalah artinya perbedaan, apalah artinya ketakwaan kemudian, apalah artinya Islam itu melihat dari segi ketakwaan dan amalan. Sementara kita orang Jawa, orang Sumatera, orang Kalimantan pada asalnya nggak bisa bahasa Arab. Lalu mbah kakung nenek moyang kita yang nggak bisa bahasa Arab walaupun Muslim itu gimana? Calon penghuni neraka gitu gara-gara nggak bisa bahasa Arab. Jadi bukan itu awalnya.
Awalnya, awal wajibin fil Islam. Kewajiban pertama dalam Islam adalah apa? Tauhid. Mengesahkan Allah Ta'ala. Bahasa Arab menunjangnya dengan skala yang dimampu saja. Menunjangnya insya Allah skala yang dimampu oleh orang ini. Bahkan semua ikhwan atau akhwat di Masjid As-Sunnah di Meruya ini tidak diwajibkan untuk bisa berbahasa Arab semua. Karena ini perkara yang tidak mudah bagi semua orang. Enggak semua orang dimudahkan untuk bisa berbahasa Arab. Bagus kalau ada programnya, bagus kalau ikut kajian bahasa Arab, bagus kalau menguasainya, Masya Allah, itu kunci yang sangat luar biasa. Tapi jika itu dijadikan syarat akan kesalafian seseorang, syarat akan keislaman seseorang, maka antum memberi syarat sesuatu yang belum tentu bapak antum sendiri kayak gitu. Iya. Ada beberapa orang kayak gitu, bersikeras, antum salafi itu. Kok nggak bisa bahasa Arab? Ada bagusnya juga sih ini untuk mencambuk, betul. Tetapi jangan mengesankan seolah-olah di antara syarat menjadi seorang salafi harus bisa bahasa Arab. Nanti lama-lama harus mukanya muka Arab. Ya susah ini muka Mojokerto mau gimana mau bahasa Arab? Nggak bisa. Anda bukan berarti menggembosi supaya malas nggak usah lah. Enggak begitu ikhwan, enggak begitu. Kita ini hidup awalnya ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu tujuannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Itu tujuannya supaya kita beribadah. Bahasa Arab di antara penunjang, bukan satu-satunya penunjang, di antara penunjang. Ada kewajiban antum bisa berbahasa Arab, yaitu baca Al-Fatihah dan ngerti artinya, itu wajib, betul. Baca Allahu Akbar, ngerti artinya, wajib, itu betul. Dan zikir-zikir yang wajib. Tetapi kalau diproyeksikan harus bisa betul-betul bahasa Arab dari segi writing, dari segi sebelumnya listening, kemudian reading, writing, speaking, ini yang wajibin kayak buka kursus kayaknya. Ya. Ini harus diperhatikan ikhwan, karena ada beberapa ikhwan mutasyaddidun yang ekstremis, yang itu beberapa ikhwan salafin di underestimate oleh mereka. Karena apa? Antum udah bisa nahu belum? Enggak usah ngomong antum, jenggot doang panjang, enggak berhenti bahan, digituin. Subhanallah. Ini kasihan, orang-orang tuh pengen masuk surga dengan amal. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum." Dan tidaklah kami mengutus seorang pun dari Rasul melainkan dengan lisan kaumnya, dengan bahasa kaumnya masing-masing. Sebelum Nabi Muhammad SAW, Nabi-Nabi Bani Israel rata-rata bahasa apa? Ibrani. Atau semisal itu. Jadi jangan terpenjara dalam kewajiban berbahasa Arab sehingga seorang belum dikatakan sebagai salafi sejati kalau sudah berbahasa Arab. Antum akan temukan orang-orang seperti ini, itu orang-orang yang agak songong. Banyak, agak songong banyak, bukan agak songong dikit. Ketemu dengan ikhwan-ikhwan, ngeremehin karena belum pada bisa bahasa Arab. Padahal boleh jadi yang belum bisa bahasa Arab ini betul-betul ikhlas dan beramal lillahi ta'ala. Begitu ikhwas sekalian. Tapi ini bukan berarti antum meremehkan bahasa Arab, enggak. Menunjang sekali bahasa Arab itu. Lebih afdol jauh orang yang bisa bahasa Arab dan mengamalkan dari ilmu syariatnya, itu jauh lebih afdol insyaallah. Karena ilmunya ada gitu loh. Dengar imam baca Al-Quran dia faham, apalagi punya ilmu tafsir, lebih tinggi lagi. Hanya saya, enggak semua orang bisa selevel dengan itu, ikhwan. Ya, beneran. Kalau kita wajibkan as-sunnah meruyung semua seperti itu, yang ikut kajian tafsirannya harus yang sudah bisa berbahasa Arab. Jangankan DKM majelis, kameramen aja enggak datang kameramen ana. Enggak ada yang datang. Akhirnya ana sendiri, bahkan jin-jin pun bilang afwan Ustaz, ana enggak bisa Ustaz. Karena jin-jin sini juga kayaknya enggak bisa bahasa Arab, kan ngikutin antum juga. Bismillah. Maka hidayah ini ikhwan, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Inti itu istiqamah, orang-orang istiqamah, orang-orang yang Allah berikan kenikmatan dengan hidayah, ilmu syar'i, menuju jalan yang lurus, dan mereka mengamalkan ilmu mereka lillahi ta'ala dan mengikuti Rasul mereka. Ini dia yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-69.
Ya, ini para ulama hampir sepakat bahwa saya tafsiran alladzina an'amta alaihim itu tafsirnya ada di An-Nisa 69. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Barang siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, maka mereka bersama dengan siapa? Orang-orang yang Allah Ta'ala berikan kenikmatan atas mereka. Ini mirip dengan siratal ladzina an'amta alaihim alladzina an'amta alaihim. Orang-orang yang Allah berikan kenikmatan. Siapa mereka? Maka dirinci oleh Allah Azza wa Jalla, minan nabiyyin, yaitu golongan para nabi, orang-orang para nabi semuanya, dan termasuk rasul tentunya. Mereka orang yang Allah berikan kenikmatan yang paling top. Kemudian wasiddiqin, orang-orang yang jujur dalam beragama. Mereka betul-betul jujur. Kelasnya itu di bawah kelas para nabi dan rasul. Tinggi kelasnya. Dan kejujuran ini menunjukkan qalbunya yang betul-betul sadiq. Karena kejujuran kalbu itu kelangkaan jiwa. Langka sekali, subhanallah. Jujur itu, maksudnya jujur yang maksud bukan jujur lidah. Tapi jujur ini maksudnya jujur kalbu. Ini amalan yang tinggi sekali dan tidak mudah, ikhwan. Anda gak mengatakan diri Anda sudah jujur, tapi kita harus berusaha jujur. Oleh karena itu sahabat Nabi yang paling top siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Yang kata sebagian dari ulama di antara Al-Muzani mengatakan Abu Bakar tidak melampaui para sahabat dan kaum muslimin dari segi banyaknya amal. La bikathratil amal, bukan karena dari banyak amal, tapi ada sesuatu yang ada di hatinya Abu Bakar ini, kejujuran. Yang levelnya itu tidak sama dengan sahabat-sahabat lainnya, apalagi kita. Iman dan kejujuran yang berbeda. Makanya dijuluki As-Siddiq. Ada juga yang mengatakan dijuluki As-Siddiq karena beliaulah awwalu man saddaqa Rasulullah SAW. Orang yang paling pertama yang mempercayai Rasulullah SAW dari kalangan laki-laki. Ala kulli hal. Itu as-siddiqin. Dan level ketiga syuhada, orang-orang yang mati syahid. La haula quwwata billah. Udah azan tah? Jam 7 ini, Pak? Belum kan? Belum, alhamdulillah. Syuhada, orang-orang mati syahid, maksudnya syuhada di sini syuhada dunia wal akhirah. Karena syahid itu ada beberapa macam. Ada syahid dunia tanpa akhirat. Ada syahid akhirat tanpa dunia. Dan ada syahid dunia dan akhirat. Kaif itu? Gimana tuh? Ada syahid duniawi tapi bukan syahid di akhirat. Dan ada syahid di akhirat namun bukan di dunia disebut syahid. Dan ada syahid dunia dan akhirat. Dan yang maksud di sini wasyuhada di An-Nisa 69 adalah nomor 3, syahid dunia akhirat. Antum paham enggak apa yang ana omongin? Belum paham. Syahid dunia tanpa akhirat itu adalah orang yang berperang namun riya. Dia dikenal syahid oleh orang-orang di dunia, namun di akhirat dia dihukum dengan riyanya. Faham di sini sama ini? Dia syahid dinilai oleh ahli dunia, namun di akhirat tidak tercatat sebagai syahid melainkan mura'i, orang yang riya, atau yang orang yang hanya nyari ghanimah, harta rampasan perang, tidak ikhlas. Ini padahal di medan perang mainnya nih. Matinya pun orang menganggap dia mati syahid, tapi ternyata dia memiliki keburukan dan syahwat di niatan dia, sehingga tidak diterima oleh Allah Ta'ala dan tidak dianggap sebagai syahid. Ini bukan termasuk syuhada secara hakikat. Kemudian nomor 2, syahid di akhirat tapi bukan syahid di dunia, yaitu orang yang mati dalam keadaan sakit perut atau ketiban tembok atau tenggelam. Nah itu, oke? Pernah dengar gak hadisnya ya kawan? Nah itu syahid juga. Dia syahid ternilai di akhirat, tapi di dunia tidak hukumnya hukum syahid, bukan hukum syahid.
Makanya orang yang tenggelam atau dia mati karena sakit perut atau dia mati karena ketiban apa gitu, itu dimakamkan proses pembungkusan jenazah sama seperti mayat biasa. Faham ikhwan? Sama kayak biasanya orang-orang. Ini namanya syahid akhirat, bukan syahid di dunia. Karena hukum di dunia sama dengan hukum mayit-mayit yang lainnya. Tapi di akhirat hukumnya seperti syuhada insyaallah taala, hanya saja tentu levelnya tidak sama dengan level nomor 3, yaitu syahid apa? Dunia dan akhirat, yaitu orang yang berperang di jalan Allah di peperangan yang syar'i. Di peperangan yang syar'i. Bukan di peperangan yang bid'ah atau peperangan karena nepotisme, karena fanatisme, bukan, karena syariat. Bukan peperangan karena membelot dari pemerintah. Tidak sesuai aturan pemerintah, bukan itu enggak syahid itu. Jadi peperangan syar'i, dia mati dan dia ikhlas lillahi ta'ala. Maka dia di dunia dihukumi syahid secara fiqih. Pemakamannya, treatment terhadap mayitnya seperti treatment terhadap syuhada. Dan di akhirat Allah Ta'ala akan nobatkan seperti ini wasyuhada. Faham sampai sini ikhwan? Kita kok jadi tafsirin surat An-Nisa ya? Gak apa-apa lah, lompat lumayan loh, lompat 2 surat lebih itu. Iya, lompat 5 juz. Alhamdulillah. Nanti mungkin pekan depan An-Nisa ayat ke-70 ya. Ya, biar cepat khatam ya, ayo. Wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Nah, ini paling standar, orang-orang yang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi ini adalah tafsiran alladzina an'amta alaihim. Oke? Jadi orang-orang yang Allah Ta'ala berikan kenikmatan itu ada berapa? Ada 4. Dengan level yang paling tinggi para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Taib. Mungkin sudah waktunya azan sepertinya. Silakan foto. Taib. Jadi tadi tafsiran alladzina an'amta alaihim, mereka adalah yaitu an-nabiyyin wasyuhada an-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Ketika ini adalah suatu rekomendasi dan suatu penilaian yang baik, positif dalam Al-Qur'an, maka kita berarti secara isyarat dianjurkan untuk beriqtida dan bertasyabbuh terhadap mereka. Beriqtida yaitu menjadikan mereka sebagai qudwah dan uswah, tuntunan, teladan. Dan juga kita dianjurkan untuk menyerupai mereka. Ya. Kata Nabi SAW, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka atau sebelum dari masa tasyabbuh. Jadi ada iqtida, ada tasyabbuh. Iqtida yaitu menjadikan suatu person tuntunan, contoh, itu iqtida. Menjadikannya qudwah dan uswah. Kemudian ada tasyabbuh, menyerupakan diri dengan orang itu. Nah, beriqtida kita diperintahkan bertaasi dan beriqtida, yaitu menjadikan tuntunan dan teladan siapa? Ya ini empat golongan ini, nabiyyin, siddiqin, syuhada dan salihin. Dan itu yang kemudian iqtida, laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Rasulullah, Nabi Ibrahim dan para nabi pada umumnya semuanya uswah hasanah, tuntunan dan teladan yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan Allah Azza wa Jalla dan keselamatan hari akhir. Kemudian kita juga dianjurkan untuk bertasyabbuh dengan mereka, yaitu menyerupai mereka, mengikuti apa-apa yang terpuji secara syar'i dari diri mereka, dari para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Ya. Kata Nabi SAW, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Hadis ini kerap kali hanya dialihkan kepada tema-tema tasyabbuh bil kufar, menyerupai orang kafir. Padahal hadis ini lebih umum daripada itu. Ketika antum berusaha menyerupai suatu kaum, baik itu fasik atau itu alim atau so-so, enggak fasik, enggak alim atau relatif, maka antum golongan mereka, menyerupai mereka. Karena dalam hadis ini ada isyarat bahwasanya musyabaha fi zahir, yaitu menyerupai seseorang atau suatu golongan dari segi appearance, performa zahir, itu berpengaruh pada batin.
Ini penting banget. Kaidah yang jadi isyarat dari hadis ini adalah menyerupai suatu kaum atau fulan atau person atau kaum secara zahir itu memberi bekas atau efek pada batin. Mesti begitu. Antum bisa baca di kitab Iqtida' as-Sirat al-Mustaqim fi Mukhalafati Ashabil Jahim karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, terjemahnya ada. Bahwasanya orang manusia ketika dia menyerupai seseorang atau suatu kaum dari segi seragamnya, tingkah lakunya, maka itu akan berpengaruh pada kalbunya. Sekarang ketika seseorang memakai celana loreng, kan ada tuh celana pangsi loreng, ya, pasti nggak lucu kalau misalnya dia pakai celana loreng apa yang kayak tentara gitu, loreng ya namanya apa sih? Loreng nama apa gitulah yang ya seperti itu, warna hijau cendol sama hijau sama begitu kan, kemudian laganya kayak banci, kan nggak relevan, ya. Seseorang pakai jaket seperti jaket army tentara gitu kan, mesti laganya kayak gitu, ya. Jangan sebut ormas, bahaya nanti keliput repot urusannya, ya. Ya, begitu. Kadang-kadang pakai seperti itu, gayanya seperti tentara padahal bukan. Kenapa kok orang ini kok seperti itu laganya? Karena apa? Karena ada musyabahah, penyerupaan di mazharnya, di appearance dan penampilannya. Itu akan berpengaruh ke kalbu insan. Sekarang kalau antum misalnya melihat moge lewat, songong banget. Tapi kalau antum niru seperti itu, pasti ada di kalbu antum sama seperti dia. Berpengaruh, ya. Seseorang yang tadi nggak pernah pakai celana pangsi atau celana ini, celana pangsi gitu, celana yang biasa orang-orang sunnah pakai gitu. Sekali antum pakai celana itu, pasti kerasa, kok saya kayak orang-orang as-sunnah meruyung ya jadinya gitu. Hah? Perempuan yang tadi nggak pernah pakai cadar, terus tiba-tiba dia pengen pakai cadar, mesti dia merasa ada pengaruh ke kalbunya. Disinilah iqtida dan musyabahah dan tashabbuh menjadikan fulan atau suatu kaum sebagai uswah, qudwah, dan juga menyerupai mereka, itu berpengaruh pada hati antum. Maka perhatikan pertemanan antum dan siapa panutan antum, siapa guru antum, dan antum memberikan diri kepada siapa. Gitu. Ada kalanya seorang peruqyah tadi ngeruqyah dengan ruqyah syar'iyyah, lama mendalami peruqyah, mendalami ruqyah, terus tiap hari ngobrolin jin atau ruqyah, jin ruqyah kesurupan, jin ruqyah kesurupan gitu, kayak nggak ada topik lain dalam agama. Dan anda melihat ternyata fulan ini lama-lama justru pakai topi yang mana itu dulu adalah seperti dukun gitu loh, seperti itu. Anda mikir, kok ini kok udah kayak musyabahanya ke dukun. Seperti berusaha ada approaching gitu loh. Ada pendekatan supaya mungkin begitulah orang, kalau misalnya khawatir kalau orang pengen nyari subscriber kayak gitu. Jadi penampilannya di performanya seolah-olah membuat tertarik orang-orang. Padahal bermusyabah dan menyerupai dukun ini sesuatu yang berbahaya karena akan berpengaruh ke kalbu insan, ke kalbunya minimal. Bahaya sekali. Maka haram untuk kita bermudah-mudah menyerupai orang-orang seperti ini, dukun dan semisalnya. Kemudian setelah tadi siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu yang kita inginkan, itulah siratal mustaqim. Lawan dari siratal mustaqim adalah siratnya al-maghdubi 'alaihim dan ad-dhallin, yaitu jalannya orang-orang yang Allah Ta'ala murkai dan jalannya orang-orang yang Allah Ta'ala yang sesat, jalannya orang-orang yang sesat. Ditafsirkan dalam sebuah athar atau hadis bahwa maghdubi 'alaihim ini Yahudi dan dhalin ini Nasrani. Kenapa? Nasrani itu penyebab ya, dolalnya itu adalah tidak dapat hidayah nomor 3. Yahudi penyebab dolalnya adalah tidak dapat hidayah nomor 4. Di murja'ah lagi, ikhwan. Al-maghdubi alaihim kan dimurkai.
Kenapa dimurkai? Karena orang-orang Yahudi rata-rata tahu, punya ilmunya. Iya. Namun mereka tidak dapat hidayah taufik sehingga tidak mau masuk Islam. Mereka tahu. Ya. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepada mereka, di sini dimaksudkan Yahudi, mereka mengenal Muhammad itu siapa, seperti apa, sebagai mereka mengenal anak-anak mereka. Kenal banget gitu loh. Tapi mereka kebanyakan tidak mau mengikuti itu karena itu enggak dapat hidayah taufik. Makanya Allah murka pada mereka. Ibaratnya orang udah tahu punya ilmu, dia punya ilmu, tapi nggak mau ikut ilmunya. Dan rata-rata orang yang punya ilmu dan nggak mau ikut dengan ilmunya itu karena ada fitnah syahwat. Tapi kemudian waladhdallin, orang-orang yang sesat, menyimpang. Ini karena tidak mendapatkan hidayah ilmu aja nggak dapat hidayah. Gimana mau beramal? Makanya Nasrani, mereka orang-orang yang paling confused terhadap bagaimana prinsip ketuhanan agama mereka sendiri. Ini Tuhan Bapa, apa Bapa Tuhan? Satu kesatuan. Apakah ketika nanti dibangkitkan, dia bangkit sendiri atau dia dibangkitkan? Apakah itu nanti hari kebangkitan atau hari pembangkitan? Kemudian bagaimana kok konsep Trinitas, 3 in 1, tiga dalam satu kesatuan, dan seterusnya. Mereka sendiri menjawabnya itu juga muter-muter, dan jemaahnya dicekoki dengan propaganda, nggak boleh nanya, don't ask, don't tell, gitu. Kalau di Amerika Serikat ada istilah don't ask, don't tell, tapi ini don't ask, don't tell biasanya untuk masalah LGBT. Ya. Tapi prinsip ini juga ditekankan pada mereka, nggak usah nanya, taklid buta aja, dibodoh-bodohi udah itu seperti itu. Ya, jadi ilmu nggak sampai, ikhwan. Makanya kalau antum lihat, kebanyakan orang-orang murtad dari agama itu dari karena Nasrani. Mereka nggak puas dengan big atau dengan answer dan jawaban terhadap big question yang ada di benak mereka selama ini. Mungkin status di KTP versi mereka Christianity, tapi ritual mereka udah malas mereka. Sampai ada yang membuat gereja setan, Church of Satan, dan rata-rata satanisme yang terjadi di banyak di belahan negara di dunia ini itu berangkat dari awalnya orang-orang yang tidak puas dengan Christianity. Akhirnya mereka mengambil konsep yang terbalik. Antum bisa lihat orang-orang pemuja Baphomet itu. Mereka itu pakai pentagram terbalik, ikhwan, salib terbalik. Itu banyak di Amerika Serikat, dibuat oleh Anthony DeLaVey. Kalau nggak salah dari California itu ada gereja setan versi mereka, satanisme. Kemudian juga negara-negara Skandinavia. Antum lihat negara Skandinavia itu kayak Swedia, Denmark, Norwegia, Islandia, ya. Itu negara-negara itu kan tadinya murni paganisme. Penyembahnya ke dewa-dewa gitu loh. Musyrik aslinya tuh. Dan antum lihat bendera mereka sekarang semuanya salib miring, ya enggak? Sepakat itu, Norwegia, Denmark, Swedia, Islandia, itu salib miring semua tuh. Namun antum akan dapatkan di negara terutama Norwegia, yang mana itu negara yang sangat dingin, betul-betul nikmat sekali pemandangannya. Bahkan sebagian orang pakar menyatakan kehidupan yang paling indah dan orang yang paling berbahagia itu di mana, Pak? Finlandia, Norwegia gitu. Belum tahu Bekasi dia. Belum tahu Bekasi, nikmatnya itu subhanallah. Sampai istighfar, terampuni dosa-dosa yang banyak oleh Bekasi itu. Ya. Itu kan mereka banyak satanisme di sana, Pak. Banyak satanisme. Tapi ketika Christianity masuk ke mereka, itu tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan keagamaan. Makanya agama mereka dipertanyakan, Kristennya Kristen gimana? Ya. Ibaratnya orang-orang Iran Syiah. Di Iran itu tadinya Persia, murni musyrik. Ya. Dan pernah Iran menjadi salah satu bagian keilmuan di dunia ini dari segi muslimin. Namun kemudian sekam yang muncul dari hati banyak orang-orang asli musyrik Persia itu ingin membangkitkan kesyirikan. Makanya pusatnya Syiah itu cocoknya di Iran. Karena kepersiaannya itu ada di situ, jadi musyrik lagi. Di Persia, di Iran tersebut. Sama seperti di sana. Kristianitinya dibergitukan. Ala kulli hal, orang-orang Christianity ini mereka disebut dikata dhalin. Karena apa? Karena hidayah ilmu enggak masuk ke mereka. Beda dengan Yahudi, Pak.
Beda dengan Yahudi. Yahudi masih ada ilmunya ini. Ya. Atau kata mereka kita dengar dari dahulu orang Yahudi itu pinter-pinter. Ya katanya begitu. Nggak tahu makan bubur kacang hijau mungkin pagi-paginya. Tapi ala kulli hal, tapi pinter-pinter mereka maghdubi alaihim, dimurkai. Karena orang pinter tapi enggak menjalankan kepintaran untuk kebenaran, dimurkai. Lah ini ada orang kosong, enggak punya ilmu tapi langsung beramal. Ah ini Nasrani seperti ini. Antum lihat sekte-sekte mereka, macam-macam. Dan antar suku beda-beda juga. Syuf lihat yang seperti ini, kita mau jadi apa nih orang Islam? Kalau kita beramal tanpa ilmu, maka mirip dengan orang Nasrani. Oleh karena itu, banyak masjid-masjid beramal tanpa ilmu jemaahnya dan DKM-nya, tanpa ilmu. Melakukan ritual inilah, ritual itulah, zikir inilah, zikir itulah. Antara azan dan iqamah, jemaah yang lagi sholat sunnah digeber dengan zikir dari Bilal, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Jadi lagi sholat tuh balapan, racing. Ya. Enggak pakai ilmu, tapi udah beramal. Mirip orang Nasrani. Kemudian kadang-kadang ada nyanyian, liuk-liuk nyanyian-nyanyian atas nama selawatan. Apa beda dengan Nasrani? Kan seperti juga. Dan orang-orang ahli ilmu yang bukannya justru ngajarin kebenaran, malah ngajarin kesesatan, penyimpangan, mendistorsi kebenaran atau memblokir kebenaran. Yang kata Ibnu Qayyim ini ibarat kalau ada di sawah, ada air mengucur antara sengke dan sawah, itu orang ahli ilmu ini nyumbat gitu loh. Orang mau dapat keberkahan ilmu malah disumbat oleh dia dan dialihkan. Ini ibarat orang Yahudi. Makanya para ahli ibadah yang tidak punya ilmu rata-rata mirip Nasrani kelakuannya. Para ahli ilmu yang tidak menunjukkan ibadah yang benar rata-rata mirip orang Yahudi. Begitu. Jalan yang benar adalah jalan para nabi, para siddiqin, syuhada dan salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Itu jalan 4 golongan ini. Ya semoga Allah Ta'ala jadikan kita sebagai orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW dan ikhlas dalam beramal saleh, dan Allah teguhkan kita di atas siratul mustaqim. Wallahu Ta'ala alam. Untuk materi sampai sekian, kita telah mengkhatamkan tafsir surat Al-Fatihah. Udah 3 sesi berarti ya. Itu baru Al-Fatihah loh, 1 halaman, enggak sampai 1 halaman. Nanti gimana Al-Baqarah ya. Nah makanya tadi anjurin kita langsung lompat ke An-Nisa 69 ke seru itu. Ya juz 5, ya berarti nanti masih ada sisa 25 juz lagi. Ya gitu. Masya Allah, nggak cukup umur kau buat. Ibrahimnya bukan dikhatam cuma, benar. Ibrahim bukan khatam. Al-Quran kalamullah. Kalau misalnya anak wafat, pas di surat apa nanti wafat, semoga ada yang ganti yang lebih afdol. Gitu. Sampai terus, sampai khatam. Gitu. Bisa lah. Apa mikir wafat dulu, Masya Allah ya, subhanallah. Udah mikir duluan ya. Tapi ala kulli hal keberkahan Al-Quran ini, makanya minta nanti Al-Baqarah penting juga. Ini surat sangat penting, di antara sebaik-baik surat. Nanti kita insya Allah mulai pada pekan depan biiznillah ta'ala. Jika ada pertanyaan dari para ikhwan dan akhwat, dipersilakan. Ada pertanyaan atau tidak? Atau jelas semua? Ya akhwat dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Baik. Jazakillah khair, Bu. Istiqamah itu adalah menjalani kewajiban dan terus dalam atau tetap dan teguh dalam menjalani kewajiban serta meninggalkan yang terlarang. Itu istiqamah. Adapun untuk hal-hal yang sunnah, maka ini istiqamah yang sunnah. Tadi istiqamah itu ada istiqamah memang wajib, yaitu tetap beriman, kemudian
menjalani kewajiban dan meninggalkan yang terlarang. Itu istiqomah yang wajib. Ada pula istiqomah yang sifatnya sunnah, yaitu tetap dalam sunnah. Maksudnya sunnah di sini adalah hal-hal yang dianjurkan. Istiqomah yang model kedua ini, ketika dia tidak ada, maka namun dia tetap istiqomah dalam hal yang wajib, maka dia istiqomah. Intinya istiqomah itu adalah tetap di atas keimanan, menjalani ketaatan, dan meninggalkan atau menjauhi yang terlarang. Itu istiqomah itu. Adapun hal-hal yang sifatnya sunnah, maka ini pilihan. Dia mau melakukan dapat pahala, tidak melakukan tidak berdosa selama tidak meremehkan. Kalau mau diistiqomahkan sunnah ini, itu setelah dia istiqomah dalam urusan yang wajib dulu. Karena kalau dia istiqomah dalam hal yang sunnah, namun dia melanggar kewajiban, maka dia tidak disebut istiqamah. Itu dulu ya. Karena yang wajib dulu paling afdal. Yang itu ya. Kemudian ada tinjauan lain. Istiqamah dari tinjauan peramalan. Istiqamah dari tinjauan peramalan. Bukan dari tinjauan segenap amalan, tapi peramalan, per model amalan. Seseorang ketika dia diwajibkan suatu kewajiban seperti sholat fardu, namun dia bolong-bolong, jelas ini tidak istiqamah. Seseorang ketika dia dianjurkan pada suatu amalan, misalnya dia dianjurkan puasa Senin Kemis, tapi kadang dia puasa, kadang enggak, berarti ini tidak istiqamah dalam amalan puasa Senin Kemis. Lalu bagaimana cara kita melabeli diri kita dengan label kita udah istiqamah? Kita tidak akan bisa sampai pelabelan itu secara sempurna. Ya gitu. Karena kita banyak kesalahannya gitu loh. Hanya kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW, saddidu wa qaribu, berlaku tepatlah dan mendekatlah selalu kepada kebenaran. Ketergelinciran itu pasti. Kullu bani adama khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap dari anak Adam itu sering melakukan kesalahan. Berarti kan sering melanggar, sering salah. Namun ada jalur istiqomahnya, yaitu apa? Sebaik-baik orang yang sering bersalah adalah orang yang bertaubat. Maka seseorang tetap disebut istiqomah walaupun dia melanggar. Dengan syarat setelah dia melanggar, dia langsung bertaubat pada Allah Azza wa Jalla, maka dia istiqamah. Sebagaimana kata Allah Azza wa Jalla, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata, yaitu orang-orang ini mereka menimpali setelah keburukan beramal soleh. Maka walaupun tadi salah, tapi dia timpa dengan amal soleh, maka dia istiqamah. Kemudian kata Nabi SAW, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan turutkanlah setelah melakukan kesalahan, lakukanlah amal saleh yang itu akan menghapus kesalahan sebelumnya itu. Ini istiqomah. Artinya kalau dibilang istiqomah dalam artian kita nggak pernah bersalah, ini mustahil, nggak mungkin. Tapi kalau dibilang istiqomah dengan kita punya salah namun selalu berusaha untuk menambalnya dengan kebaikan, maka itu tetap istiqamah. Tetap istiqamah. Ya begitu Bu. Kalau seseorang dia melakukan suatu amalan sunnah, amalan puasa, dia bisa istiqamah, tapi sholat duha tidak bisa istiqamah, ini nggak apa-apa, nggak masalah, labas. Selama itu semua sunnah. Adapun kewajiban, maka dia wajib istiqamah dengan kewajiban itu. Seperti sholat fardu, nggak ada alasan untuk tidak istiqamah dengan sholat fardu. Zakat fitr, nggak ada alasan untuk tidak istiqamah. Tahun depan insya Allah saya nggak zakat fitr dah, lu ngawur aja, ya kan? Kenapa? Saya pengen tahu kalau saya nggak istiqomah azabnya apa. Ini orang nantangin Allah gitu. Yang wajib maka wajib istiqomah. Adapun yang sunnah maka dianjurkan untuk istiqomah. Begitu Bu ya? Oh iya. Silakan Pak. Fadhal.
Pagi. Biar kedengaran. Oh iya. Ya. Wa yakum jazakumullah khairan. Pertanyaannya adalah sebab istiqomah itu apa? Gitu. Ini jawabannya simple. Kalau antum sudah hafal dan menguasai jawaban ini, semua kajian tentang istiqomah udah antum kuasai benar. Jawabannya ada di surah Al-Fatihah. Selesai. Ya. Sebab istiqomah itu ada 4. Sebab istiqomah itu ada 4. Dan 4 itu petanya ada di surat Al-Fatihah. Gimana? Mau Anda jawab sekarang atau jadi PR buat antum? Ayo. Ini udah mau jam 10 loh, 2 jam lagi. Ayo. Ayo sekarang. Antum, Anda yakin antum hafal? Bakal hafal ini insyaallah. Keluar dari masjid udah hafal. Sebab supaya antum bisa istiqomah cuma 4. Jadi kalau ada buku sebab istiqomah 100 cara supaya istiqomah, semuanya pasti kembali ke 4 ini insyaallah. Yang pertama iyyaka na'budu. Yang kedua iyyaka nasta'in. Yang ketiga siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang keempat ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah itu. Sebab istiqomah 4 itu saja khalas. Itu dari potongan ayatnya. Maka pembahasannya adalah yang pertama, sebab istiqomah pertama ikhlas. Iyyaka na'budu ikhlas. Itu cabangnya banyak itu. Apa yang dimaksud ikhlas ini? Antum mengharapkan Allah Ta'ala atau apa yang ada pada Allah Ta'ala dengan amalan antum, itu udah ikhlas. Anda jawab, ikhlas adalah antum mengharapkan Allah Azza wa Jalla atau apa yang ada pada Allah dari amalan antum. Ini ikhlas. Ikhlas itu penyebab paling utama supaya bisa istiqamah. Dan tafsiran ikhlas yang tadi disebutkan adalah menunjukkan amalan untuk Allah atau apa yang ada pada Allah. Apa maksudnya? Antum beramal untuk mencari wajah Allah, ikhlas, ikhlas. Antum beramal untuk mencari ridha Allah, ikhlas, ikhlas. Antum beramal untuk mendapatkan apa-apa yang ada pada Allah. Apa itu? Surga ada pada Allah. Keselamatan akhirat ada pada Allah. Maksudnya yang ada pada Allah ini maksudnya adalah akhirat, jamin akhirat yang ada pada Allah. Baik, Anda tanya. Antum melekatkan kalbu antum di masjid. Setiap ba'da salat fardu selalu kangen dengan salat berikutnya di masjid manapun di rumah Allah. Ibadah bukan ini? Ibadah. Niatan antum untuk ke masjid supaya mendapatkan naungan di hari akhir. Pernah dengar gak hadisnya? 7 golongan yang Allah berikan naungan. Di antaranya adalah orang pria yang kalbunya bergantung pada masjid. Antum mengamalkan ini dengan tujuan supaya saya selamat nanti dari panasnya pada mahsyar. Apakah ini ikhlas atau enggak? Ikhlas. Maka ketika antum beramal dan yang antum maksud dan tujukan Allah Azza wa Jalla atau apa yang Allah janjikan pada antum dari nikmat akhirat,
dan kemudian akhirat, itu ikhlas yang membuat antum bisa istiqomah dalam amalan itu. Hatta berat terasa ringan karena ikhlasnya, sehingga bisa Allah jadikan istiqomah antum. Itu satu. Kedua, iyyaka nasta'in, yaitu meminta pada Allah, doa. Yang kedua berdoa seperti doa ihdinas siratal mustaqim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afa wal ghina. Dan seterusnya dari doa-doa yang banyak sekali untuk minta supaya diteguhkan. Wa tsabbit aqdamana, ya misalnya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, dan seterusnya. Itu minta keikhlasan, minta istiqomah. Minta istiqomah dari Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, teguhkanlah saya. Ya Allah, buatlah saya mudah dalam beramal saleh. Ya Allah, dan seterusnya minta. Karena enggak bisa seseorang itu mengandalkan mentang-mentang ikhlas. Saya enggak perlu lagi minta sama Allah. Justru itu akan berbalik nanti pada waktunya. Dia ujub dia dengan ikhlasnya. Karena orang yang meminta kepada Allah, dia mengakui kefakiran dirinya. Sedangkan orang yang tidak mau meminta pada Allah, dia tidak mengakui kefakiran dirinya. Dan orang yang tidak mengakui kefakiran diri di hadapan Allah, maka dia mutakabbir walaupun asalnya ikhlas. Ada kalanya seseorang ikhlas dan dia ujub dengan keikhlasannya, sehingga dia dihijab dari istiqamah dan dihijab dari ikhlas bahkan habis itu. Maka enggak boleh kita merasa udah paling ikhlas, sudah aman lah, saya ikhlas kok. Banyak dari kita tuh kadang-kadang orang Indonesia, enggak apa-apa mas, saya ikhlas kok mas. Yakin? Belum tentu. Karena omongan doang, karena ikhlas itu bukan dia ucapkan, tapi diterapkan. Yang ketiga, yang ketiga apa tadi? Siratal ladzina an'amta alaihim. Ini dua cabang, nomor 3A dan 3B. Yaitu ittiba' dan tasyabbuh. Mengikuti dan meniru orang-orang yang Allah berikan nikmat pada mereka. Ya bisa ittiba', tasyabbuh, dan berdekatan, bersahabat, musahabah. Mengikuti atau bersahabat, mengikuti dan menyerupai orang-orang yang Allah berikan nikmat pada mereka. Para nabi, ya kita enggak bersahabat dengan para nabi. Siddiqin, susah nemu orang siddiqin sekarang. Syuhada, enggak ada perang. Salihin, nah ini. Pada orang-orang saleh. Antum bersahabat pada orang saleh, antum jadikan itu tuntunan. Salehnya karena ilmu dan amal ya, bukan saleh karena cuman dia punya biji tasbih terus enggak ini biji tasbihnya gede-gede ya. Terus kemana-mana pakai baju koko, ini enggak mesti. Ya. Saleh. Kemudian menyerupai mereka. Menyerupai orang-orang saleh itu membuat kita itu bisa istiqomah jemaah. Tapi dalamnya juga dong yang baik. 3A itu. 3B ya udah kalau 3A ya udah itu ya, enggak usah 3A deh, enggak usah ada 3A deh. Ya. Enggak usah, udah itu udah masuk semua lah. Bersahabat atau berdekatan, mengikuti dan menyerupai gitu. Kalau antum dapat hadis Nabi begini, Nabi berbuat begini, serupai. Itu yang membuat kita bisa istiqomah, kan kadang kita ke Nabi gitu loh. Iya. Dan ke orang-orang saleh juga yang mereka tidak melanggar lah gitu. Makanya dakwah itu kalau ketika kata Nabi SAW, ulama berkata begini, itu enak dibandingkan dakwah cuma retorika doang. Makanya dakwah cuma di podcast doang atau retorika doang nggak bisa itu jadi tempat numbung ilmu, nggak bisa. Yang keempat menjauhi ya dan tidak mengikuti orang-orang maghdubi alaihim dan dhalin, dah gitu. Orang-orang yang dimurkai Allah, yang punya ilmu tapi enggak diamalkan, tahu Islam itu benar tapi enggak mau masuk Islam. Atau dhalin, orang menyimpang, pemikirannya menyimpang, akhlaknya menyimpang, orientasi seksualnya juga menyimpang, maka ini dijauhi, tidak diikuti. Dan ya
menjauhi. Jadi yang 4 ini menjauhi, tidak mengikuti dan tidak menyerupakan diri dengan orang-orang ini. Penting tuh. Bahkan sampai antum pakai kaos bola yang ada nomor atau label namanya itu, hindari. Karena ketika antum berhasil menghindari semua ini, item-item negatif ini, antum bisa istiqomah. Nah, sebaliknya yang menghalangi istiqomah, apa-apa yang berseberangan dengan 4 ini. Kalau ikhlas itu bisa membuat antum istiqomah, maka tidak ikhlas bisa membuat antum mundur. Seseorang kalau rajin sedekah cuman karena pengen dia ngebaik, nanti ketika dianggap tidak baik atau berkasus, berhenti sedekahnya. Ya enggak? Karena selama ini sedekahnya terikat dengan opini orang. Gak ikhlas. Ada dulu seorang saleh, berpuluh tahun atau bertahun-tahun dia selalu sholat di depan tembok, yaitu di shaf pertama. Suatu ketika dia ada hajat apa gitu, kondangan atau apa. Wah, dari dulu tuh selalu sholat di shaf pertama, selalu begitu. Bahkan punya posisi sendiri. Suatu ketika dia ada hajat, entah BAB atau mungkin kondangan atau apa, wallahu alam. Akhirnya dia pun terlambat masbuk dan dia berada di shaf kesekian. Risih dia, risih karena apa? Risih karena wah, baru kali ini saya di sini. Nanti gimana orang-orang nyari saya di sini? Kok nggak ada fulan gitu? Ketika dia memikirkan itu, astagfirullahaladzim, dia baru tahu kalau selama ini dia sini tidak ikhlas. Baru dia sadari ketika Allah tegur dengan cara seperti itu. Jadi hati-hati, kita kadang merasa ikhlas, padahal jauh belum. Nanti ketika Allah uji baru ketahuan, oh kita belum ikhlas, subhanallah. Tuh. Jadi penghalang istiqomah nggak ikhlas. Tapi ada kok orang itu dia tetap terus aja beramal tuh, padahal dia tuh pamer loh, Ustaz. Kok bisa gitu? Ada orang istiqomah padahal dia nggak ikhlas, tapi tetap istiqomah. Itu karena masih dipuji. Iya. Dan suatu saat akan berhenti. Tapi itu ada orang jahat nggak ikhlas tapi bisa istiqamah dalam kejahatannya. Nah ini bahlul, ini jahat bukan amal saleh. Maling nggak perlu ikhlas untuk bisa istiqamah. Bahkan kalau dia ikhlas nggak bakal istiqamah maling, dia bakal taubat lah, gitulah ya. Gitu. Awaik atau penghalang kedua terhadap istiqamah yaitu malas berdoa, malas minta sama Allah, yaitu merupakan bentuk ujub. Mengandalkan diri sendiri, nggak bisa istiqomah. Yang ketiga, jauh dari orang soleh, nggak ngikutin orang soleh, nggak menyerupakan diri orang soleh. Ada orang, antum kenapa nggak berjenggot? Padahal tuh bisa lebat loh, bagus loh. Wah, nggak, nanti kayak Wahabi lagi. Ini nggak bisa istiqomah ini orang, nggak bisa istiqomah. Lah kenapa emang? Serem kok jadi Wahabi nanti ngafirin ini. Orang ini nggak bisa istiqomah, jangan harap istiqomah. Antum kenapa kok celananya masih isbal, nggak cingkrang? Enggak, nanti kayak jamaah tablik lagi. Lah kenapa urusan jamaah tablik antum mah? Kalau Nabi nyuruh gitu ya udah kenapa gitu kan? Ini bukan masalah jamaah tablik ya sebenarnya. Masalahnya ini kan perintah Nabi, orang soleh lakukan, maka kholas ikuti. Ya. Kemudian yang keempat, berdekatan dengan orang maghdub alaihim dan dhalin. Oh ini banyak. Ya, sebagian dari teman-teman kita hijrah yang Jakarta Selatan. Hijrah ya. Tauhid. Ya. Tapi dia masih berteman dekat sama band lamanya. Dengan alasan saya pengen dakwahin mereka. Ya akhi, antum belum bisa dakwahin mereka. Malah mungkin besok-besok karaokean sama mereka jadinya. Gak bisa. Jauhin dulu. Tapi Ustaz, tapinya antum di sini yang membuat antum gak bisa istiqomah. Jauhin dulu, ganti circle. Kalau antum masih ada di circle ini, nggak bisa antum keluar. Itulah hijrah seperti itu. Ya, gitu ya. Mau istiqomah, jauhi orang-orang ini. Tidak menyerupai mereka. Saya mau istiqomah. Gimana caranya supaya istiqomah itu menggabungkan dengan mereka?
saya tetap pakai celana cingkrang tapi versi pensil, kemudian gayanya hip hop bling bling kayak kemarin tuh ada kayak gitu tuh. Ini nggak mungkin istiqomah ini. Ini yang kita harus istighotsah sama Allah supaya orang kayak gini taubat. Enggak, ini nggak istiqomah. Ya, makanya orang-orang yang nggak isbal, tapi karena trendy celana pensil dan semisalnya karena trendy itu nggak bisa istiqomah. Pada waktunya bukan celana pensil, celana rautan, ya mungkin yang lainnya atau gimana. Jadi enggak. Istiqomah harus ikhlas lillahi ta'ala. Gitu. Pak ini udah mau subuh loh. Tadi ada satu lagi kesian. Yang mana tadi? Mau nanya satu lagi. Bisa simple nanya terakhir. Oh enggak usah. Iya. Mata-mata mereka udah gitu ya. Iya, Anda tahu. Ya kan kalau misalnya besok subuh ada kajian enggak sih dia kan? Ada, ya udah. Ya. Tadi Anda pengen ngajak antum subuh besok Anda ada kajian di As-Sunnah. Tapi karena besok ada di sini, Anda nggak berani loh. Masa Anda promosiin besok Anda ada kajian di As-Sunnah VCM. Nah, ini barusan ngomong ya. Ya, baik. Mudah-mudahan bermanfaat malam ini. Masya Allah, barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.